Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anal Taida Makaribi dengan NIM 230204602016. Kelas Teknik Elektro D402. Di sini saya akan menjelaskan apa fungsi modul dalam tugas bahasa pemrograman. Pertama, adapun penjelasan secara lebih detail mengenai konsep fungsi dan modul dalam pemrograman Python. Yang pertama, fungsi atau bisa disebut dengan function. Fungsi adalah blok kode yang dapat dipanggil dan digunakan untuk melakukan tugas tertentu dalam program. Fungsi memungkinkan kita untuk mengorganisir kode menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang masing-masing memiliki tujuan spesifik. Fungsi mengurangi duplikasi kode, meningkatkan keterbacaan, dan memudahkan pemeliharaan program. Adapun elemen-elemen atau dalam fungsi yang pertama, definisi fungsi. Fungsi didefinisikan menggunakan kata kunci def diikuti dengan nama fungsi dan tanda kurang yang berisi parameter. Yang kedua, parameter atau argumen. Parameter adalah nilai yang diterima oleh fungsi ketika dipanggil. Parameter ini berfungsi sebagai input untuk fungsi. Yang ketiga, body fungsi. Bagian utama dari fungsi yang berisi kode yang akan dijalankan saat fungsi dipanggil. Yang keempat, return volume. Fungsi dapat mengembalikan suatu nilai menggunakan kata kunci yaitu return. Ini adalah hasil yang diberikan oleh fungsi setelah proses selesai. Adapun manfaat fungsi. Yang pertama, pengorganisasian kode. Fungsi memecahkan program besar menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dikelola. Yang kedua, resource yang berfungsi sudah dibuat dalam dipanggil berulang kali tanpa perlu menulis ulang kode yang sama. Yang ketiga, abstrak. Fungsinya memungkinkan penggunaan untuk menyembunyikan detail implement dan hanya memberikan interface yang jelas. Yang kedua, modul atau biasa disebut dengan module. Modul adalah file yang berisi kode Python yang dapat mencakup fungsi, kelas, variabel, dan instruksi lainnya. Modul memungkinkan kita untuk mengelompokkan kode ke dalam unit-unit terpisah berdasarkan fungsionalitas tertentu, membuat program lebih terstruktur dan mudah dikelola. Modul dapat digunakan untuk membagi kode besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih terorganisir. Kemudian adapun manfaat modul, yang pertama, pengorganisasian kode. Modul membantu mengelompokkan kode yang berhubungan dalam suatu file, memisahkan fungsionalitas berdasarkan kategori atau tugas tertentu. Yang kedua, resource. Mode memungkinkan kita untuk menggunakan kembali kode di berbagai program tanpa menulis ulang. Yang ketiga, namespace. Modul membantu penghindari berbentuk nama variabel atau fungsi dengan memisahkan kode ke dalam ruang lingkup dalam kurung namespace balas kurung yang berbeda. Baik, kemudian saya akan menampilkan modul sensor. Nah, ini. Yang dimana modul sensor ini berfungsi mensimulasikan pembacaan nilai sensor. Modul ini mengimpor library random untuk menghasilkan angka acak, kemudian menyediakan dua fungsi utama, baca tegangan yang menghasilkan nilai tegangan acak dalam rentang 210 sampai 230 volt, serta baca arus yang menghasilkan nilai arus acak antara 1,0 sampai 5,5.0 ampere. Kedua fungsi ini biasanya digunakan sebagai simulator data sensor ketika perangkat keras asli belum tersedia, sehingga pemrograman lain dapat tetap diuji menggunakan nilai tegangan dan arus yang berubah-ubah secara realitas. Adapun yang kedua yaitu modul hitung.
modul hitung energi. Ini tampilan modul perhitungan. Adapun fungsi dari modul perhitungan biasa digunakan untuk menghitung energi berdasarkan daya dan waktu. Formula yang digunakan. Adapun fungsi ini mengembalikan hasil perkalian antara daya dan waktu untuk mendapatkan energi dalam satuan joule. Kode ini berfungsi untuk menghitung energi yang digunakan oleh suatu sistem berdasarkan daya yang dipakai dan waktu yang terhitung, serta untuk menentukan status dari daya tersebut dapat rendah, normal, atau tinggi. Adapun kemudian baik, selanjutnya adapun modul yang ketiga yaitu main system, yang dimana main system ini adalah pergabungan dua modul. Yang pertama modul sensor, yang kedua modul perhitungan, yang dimana akan menampilkan hasil. Pertama, tegangan ditampilkan dengan format 2 angka desimal. Yang kedua, arus ditampilkan dalam satuan ampere. Yang ketiga, daya ditampilkan dalam satuan watt. Yang keempat, energi ditampilkan dalam satuan joule. Yang kelima, status beban ditampilkan sesuai kategori yang dihitung. Secara keseluruhan kode ini digunakan untuk memantau tegangan, arus, daya, dan status beban sistem serta menampilkan hasil dengan format yang dipahami. Di mana tegangan 218,82 volt dan arus 1,18 ampere dan daya 257,39 watt dan energi 257,39 joule dan beban status dengan rendah. Ketika dilakukan perulangan, maka nilai hasilnya berubah, yang dimana tegangan berubah jadi dari 218,82 volt berubah jadi 229,97 volt, dan arus yang awalnya 1,18 ampere berubah jadi 3,49 ampere, dan daya yang awalnya 257,39 watt berubah jadi 801,94 watt, dan energi yang awalnya 257,39 joule berubah jadi 801,96 joule, yang dimana status beban rendah berubah jadi status beban normal. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.